الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya Ramadan, kemudian selesai darinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita anugerah hidup untuk memperbanyak iman dan takwa, menambah bekal untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari ini kita berada di bulan yang suci, bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bulan haram, bulan ini, bulan depan, dan bulan depannya lagi. Itu bulan haram yang berurutan, dan juga nanti ada bulan haram yang terpisah, yaitu bulan Rajab, di mana dilarang untuk berperang, untuk menzalimi diri sendiri dan juga orang lain, kecuali kalau memang ada jihad yang syar'i. Maka di bulan yang haram pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang kita bahas dari karya Imam Ibn Abi Dawud Abdurrahman bin Sulaiman bin Ash'ath rahimahumullah, dari Ha'iyah sampai pada pembahasan bait ke-22, 23, 24 dan 25 yang akan kita baca di sore hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Qala rahimahullah: wa la tunkiran jahlan nakiran wa munkaran ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jangan engkau mengingkari secara bodoh nakir dan mungkar, malaikat mungkar dan nakir. Jangan pula mengingkari telaga, juga mizan, timbangan. Innaka tunsahu, engkau sedang dinasihati. Wa qul, katakanlah, imanilah, yukhrijullahul azimu bifadlihi, Allah akan mengeluarkan, Allah yang maha azim, yang maha agung akan mengeluarkan bifadlihi, dengan anugerahnya, minan nari, dari neraka itu, ajsadan, beberapa jasad, minal fahmi tutrahu, yang mana tadinya telah dilemparkan dari bara api yang menyala. Maksudnya ajsadan minal fahmi, jadi jasad tersebut dilemparkan dari neraka, dikeluarkan setelah menjadi bara api, setelah menjadi arang, sudah gosong. Kemudian kata beliau rahimahullah, ala nahri, dilemparkan ke dalam sungai, fil firdaus, di surga firdaus, tahya bimaihi, lalu jasad yang tadi gosong tersebut hidup dengan sebab air sungai surga firdaus tadi. Kahibbi, seperti bijian, hamilis saili, yang terbawa oleh
aliran. Nah, yang dibawa oleh aliran ketika aliran itu membawanya. Idz jaa yutfahu, ketika dia dibawa oleh aliran tersebut. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengeluarkan jasad-jasad orang-orang yang masih memiliki iman, yang tadinya dia dimasukkan ke dalam neraka karena dosa besar yang harus disucikan dengan api neraka. Tapi kemudian dia masukkan ke dalam sungai tersebut, sungai dari surga. Kemudian dia hidup seperti hidupnya biji ketika terbawa aliran. Yang paling mudah kita bayangkan adalah kelapa. Jatuh dari pohonnya, kemudian dibawa oleh aliran sungai sampai di pinggiran laut, kemudian dia tumbuh dengan suburnya. Tsumma qala wa inna Rasulullah, dan sesungguhnya Rasulullah lil khalqi syafi'un, akan menjadi pemberi syafaat kepada makhluk. Wa qul, dan ucapkan pula, yakinilah, fi adzabil qabri, tentang adanya azab kubur, haqqun muwaddahu, yaitu yang benar yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjemahan dari bait syair yang diuntaikan oleh Imam Abdurrahman bin Abi Dawud rahimahumallahu taala tentang iman kepada hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum menjelaskan tentang iman pada hari akhir, kita harus tahu bahwa rukun iman yang 6 terhubung satu sama lain. Apa saja rukun iman yang 6? Ya para santri, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada takdir. Ini terkait, harus diimani semuanya. Tidak boleh mengingkari satu saja. Mengingkari satu, meragukan satu, artinya meragukan seluruhnya, belum dianggap beriman. Nah, maka wajib diimani semuanya. Termasuk di nomor 5 tadi, beriman kepada hari akhir. Dan ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quran menjelaskan tentang adanya hari akhir. Ya. Dan juga ayat-ayat tersebut bisa kita baca dalam setiap salat kita. Di antaranya adalah ayat-ayat di akhir surat Al-Baqarah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, begitu pula orang beriman. Para pengikutnya beriman dengan semua yang diturunkan kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun, mereka semua. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka mengatakan semuanya beriman dengan Allah, dengan malaikatnya, kitabnya, rasulnya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman orang yang tidak beriman. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih." Wahai orang beriman, berimanlah kalian dengan benar kepada Allah, kepada Rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Berimanlah kepada kitab yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya, dan berimanlah kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Wa man yakfur billah, siapa yang kafir kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitabnya, wa rusulihi, kepada rasulnya, wal yaumil akhir, dan juga dia mengingkari hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang harus diimani.
Dan beliau rahimahullahu taala dalam 4 bait ini menyebutkan beberapa perkara yang terkait hari akhir. Ada beliau sebutkan mungkar dan nakir, ada telaga, ada timbangan, ada juga Allah menyelamatkan orang-orang yang bertauhid dari neraka setelah mereka menjadi arang. Ada syafaat, ada azab kubur. Beliau sebutkan beberapa perkara tadi. Secara global, iman kepada hari akhir adalah seorang mempercayai, beriman, membenarkan kepada apa yang Allah kabarkan dan yang Rasul kabarkan terkait sesuatu yang terjadi setelah mati. Jadi beriman kepada apa yang Allah kabarkan dan yang Rasul kabarkan terkait apa? Apa yang terjadi setelah mati. Dan ini definisi yang paling mengumpulkan semua hal-hal yang terkait hari akhir. Terkait iman kepada hari akhir, kita beriman kepada ayat yang turun dan hadis yang sampai kepada kita yang sahih terkait apa-apa yang akan terjadi setelah mati. Bagaimana para malaikat itu turun kepada orang yang akan mati, kemudian dia memanggil dengan 2 panggilan, salah satu dari 2 panggilan. Kalau baik dipanggil dengan kebaikan, kalau buruk dipanggil dengan keburukan. Kemudian roh tadi keluar dengan 2 sifat yang berbeda tergantung amalnya. Kemudian dibawa oleh para malaikat yang mengiringinya ke dalam kafan yang mereka bawa, itu kafan baik atau kafan yang buruk, kemudian dibawa naik itu kepada perorangan. Atau juga tentang hari kiamat, bagaimana ciri-cirinya, kemudian bagaimana kejadiannya, kapan waktunya, sesuai dengan yang datang dari Al-Quran dan hadis. Kita beriman dengannya itu semua, dan diakhiri dengan beriman kepada surga dan neraka dan kekekalan di dalamnya, dalam nikmat atau dalam azab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad, Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Mereka itu orang kafir, orang yang bermaksiat, mereka itu hal yanzuruna illa, tidak menunggu kecuali tidak menunda untuk bertaubat, untuk beriman. Tidak mereka tunggu kecuali datangnya hari kiamat yang akan terjadi baghtatan, tiba-tiba kejadiannya. Tetapi faqad jaa asyratuha, sungguh telah datang tanda-tanda kedekatannya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri tanda dekatnya hari kiamat. Ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau dalam hadis yang panjang, beliau bertanya, "Akhbirni an amaratiha," jelaskan tanda-tandanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis tersebut, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuan perempuannya. Kata para ulama di antara tafsirannya, banyaknya durhakanya anak kepada ibu. Jadi ibu posisinya seperti budak, disuruh-suruh, direndahkan, dicela, dipukul, dizalimi, didurhakai dengan segala macam durhakaan. Ya, itu adalah ciri dekatnya hari kiamat. Kemudian kata beliau, wa antaral hufah, engkau melihat orang-orang yang tadinya hufatan uratan, tidak pakai sendal, urat, tidak pakai baju, alah, miskin, ri'a asy-sya'i, para penggembala kambing. Tapi kemudian yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Ya, ini ciri-ciri di antaranya. Kemudian
kita bahas satu persatu dari ucapan-ucapan beliau ini, ya rahimahullahu taala. Yang pertama kata beliau, wala tunkiran, jangan engkau mengingkari. La nahiyah, artinya larangan. Kemudian ada nun taukid, jangan engkau mengingkari, meniadakan, tidak percaya, tidak menetapkan. Jahlan, jahl di sini li ajri, karena kebodohanmu. Tidak mempercayainya karena kebodohan, karena tidak mau belajar, karena menganggap tidak masuk akal. Itu kebodohan. Karena ilmu adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau semata-mata akal manusia, otak-atik gatuk, maka bukan ilmu, itu kebodohan. Kalau sampai mengingkari apa yang datang dari Al-Quran dan Hadis, maka kebodohan berlipat ganda. Yang beliau katakan, jangan engkau ingkari nakiran wa munkara, nakir dan munkar. Ini adalah dua malaikat dari malaikat-malaikat yang Allah miliki. Mereka berwarna biru matanya, wajahnya hitam pekat. Sebagaimana dalam riwayat dari Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ketika mayit dikubur, atau beliau katakan salah satu dari kalian dimasukkan ke dalam kubur, didatangi oleh malaikat, dua malaikat yang berwarna hitam, berwarna biru. Yang satunya bernama Munkar, yang kedua bernama Nakir. Lalu kedua malaikat ini bertanya, apa yang engkau dulu yakini tentang orang yang ini, yakni orang Nabi Muhammad SAW? Maka orang tersebut menjawab, ya, seperti dahulu dia beriman. Jadi dia yang ditanya ini mukmin. Dia menjawab seperti keimanannya. Huwa, beliau orang ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Aku mempersaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Maka kedua malaikat tadi, siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir. Mereka mengatakan, qad kunna na'lam, sungguh tadinya kami telah mengetahui, annaka taqulu hadza, engkau dulu meyakini perkara ini. Lalu kemudian diluaskan kuburannya seluas 70 apa? Hasta. Kali 70 hasta. Kemudian diberi cahaya di dalamnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah engkau. Maka dia, orang tersebut mengatakan, aku ingin pulang kepada keluargaku, lalu aku ingin mengabarkan kondisiku di sini. Lalu malaikat itu tadi mengatakan, tidurlah seperti tidurnya pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dari tempat tidurnya tersebut. Itu kondisi orang mukmin. Kalau munafik, dia ketika ditanya akan mengatakan, aku mendengar orang mengucapkan sesuatu lalu aku ikuti mereka. Aku tidak tahu ucapan apa itu kemarin. Lalu mereka mengatakan, kami telah tahu engkau pasti akan menjawab seperti itu, dan itulah keyakinanmu dulu. Maka dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Lalu bumi tersebut menghimpitnya sehingga tulang rusuknya bersilangan. Lalu begitulah kondisinya dalam kondisi diazab sampai Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dari tempat tidurnya, yakni kuburannya tersebut. Riwayat Tirmidzi nomor 1071 disahihkan oleh Albani. Begitu makna hadisnya kurang lebihnya, wallahu taala alam. Kama qala sallallahu. Disebutkan dengan nama Nakir dan Munkar atau Munkar dan Nakir, itu satu makna, sesuatu yang diingkari, mengerikan. Ya, karena memang kedua malaikat tersebut datang dengan bentuk yang sangat mengerikan, tidak pernah diketahui oleh manusia sebelumnya yang melihatnya. Maka
Mereka ketika muncul betul-betul diingkari oleh orang tersebut, kaget dia melihatnya, ketakutan dia melihatnya. Nah, sampai kemudian dia bertanya. Dan malaikat tersebut memiliki dua nama yang lain, Al-Fattanan, tukang fitnah. Tukang fitnah, fitnah maknanya ujian. Karena memang kedua malaikat tersebut memberikan ujian kepada manusia di kuburannya. Maka iman kepada Munkar dan Nakir adalah iman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada nama Munkar dan Nakir adalah iman kepada hari akhir, karena memang namanya tersebut dalam hadis yang sahih. Maka wajib untuk apa? Kita beriman kepadanya. Dan di sana ada orang-orang yang mengingkari masalah ini, yaitu dari kalangan ahli akal, yang mendahulukan akalnya daripada ayat dan hadis. Ya. Dan mereka mengingkari hadis ini, dan itu adalah kebodohan dari mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad yang orang Indonesia menyebutnya Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, beliau ditanya, apakah kita hendaknya meyakini Munkar dan Nakir atau hanya sekedar menyebut dua malaikat akan datang? Maka kata beliau, Al-Munkar wan Nakir hakadha huwa. Kata beliau, yang benarnya Munkar dan Nakir, begitulah keadaannya. Ya, begitulah keadaannya. Artinya ada hadisnya. Baik. Munkar dan Nakir ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, datang kepada hamba di dalam kuburannya, didudukkan dia. Mereka mendudukkannya, menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan ini perkara yang sangat penting, ya, untuk kita ajarkan kepada manusia, dan agar mereka meyakininya saat mereka hidup, lalu kemudian bisa menjawab pertanyaan malaikat ketika nanti mati. Itu yang disebut tiga landasan utama, al-usulul tsalatsa. Dan alangkah baiknya apa yang dilakukan oleh Al-Mujaddid rahimahullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika beliau menulis risalah tentang al-usulul tsalatsa dan menjadikannya pelajaran yang beliau ajarkan dan diajarkan oleh murid-muridnya kepada murid-muridnya lagi sampai kepada kita, agar kita betul-betul mengetahui, meyakini, mengamalkan tiga landasan utama ini. Harapannya adalah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab. Dan ini bukan dengan hafalan, semata-mata hafal man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah, madinuka, dinul Islam, man nabiyuka, Nabi Muhammad SAW. Bukan sekedar hafalan, ya, tetapi itu betul-betul ujian hidup. Ketika seorang mengamalkannya, menjadikan semua amalannya untuk Allah, amalannya sesuai dengan ajaran agama Islam, dia mencintai dan mencontoh Nabinya Muhammad SAW dalam hidupnya, maka Allah akan berikan taufik untuk menjawab malaikat tersebut, dan diberi nikmat dalam kuburnya. Tapi siapa yang tidak menjalankannya dengan benar, ya, maka dia dikhawatirkan dan sangat mungkin tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawabnya. Misalnya seorang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengingkari Allah, tidak mengakui agamanya, tidak mempercayai Nabinya Muhammad SAW, lebih mengedepankan apa yang dia anggap baik dalam akalnya, dalam keadaan menyelisih nabinya, menyelisih agamanya, menyelisih Tuhannya, maka dia tidak jawab pertanyaan malaikat tersebut, walaupun sepanjang hidup dia hafal, atau walaupun ditalqin oleh orang yang duduk di sekitar kuburannya. Ya, karena ada sebagian masyarakat, ya, fulan bin fulan, kalau nanti malaikat datang, jawab begini, bertanya begini, jawab begini. Tapi ternyata dia bukan min ahlihi, bukan pelakunya di dunia, maka tidak bisa jawab. Waliyadzubillah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kemudian kita masuk bisa kepada penjelasan beliau di belakang, yaitu tentang azabul qabr. Yang itu hak. Ya. Karena memang orang-orang yang merasa sok pintar dari kalangan para pemikir katanya, ya ngakune pinter jebule keblinger mengingkari azabul qabr. Mereka banyak alasan. Ada yang mengatakan Allah itu Maha Penyayang. Kalau sudah ada neraka, ngapain ada azab kubur? Kata mereka begitu. Ya. Atau juga mereka beralasan waliyadzubillah, dengan alasan kita pernah bongkar itu kubur, kemudian kita keluarkan jenazahnya untuk diotopsi ataupun yang lainnya, tapi masih utuh. Padahal dia nggak pernah sholat, dia bukan muslim. Tapi kita bongkar, kita otopsi, masih utuh, masih bisa kita kenali, masih bisa kita cari siapa pembunuhnya, misalnya. Maka ini menunjukkan, kata mereka, tidak ada azab kubur. Ya. Atau kita pernah bongkar kuburannya orang beriman, orang muslim, yang matinya mati Islam, bahkan katanya dari orang-orang yang pernah melihat waktu matinya itu syahadat dulu. Taib. Lalu gak ada tuh, dapat makanan, dapat minuman dan lain-lain, dapat kenikmatan, ada cahaya dan seterusnya, gak ada, gak wujud. Ya. Maka perlu diketahui azabul qabr dan nikmatul qabr perkara ghaib, bukan perkara nampak. Ghaib atau nampak? Ghaib. Percobaan pembongkaran kubur tersebut tidak sama sekali ya bisa menafikannya. Dan kita beriman kepada yang ghaib. Kita beriman kepada yang ghaib. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Al-Qur'an adalah hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi yang bertakwa, yang mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Semua yang ghaib yang Allah kabarkan dan Rasul kabarkan, selama itu sahih, maka kita beriman dengannya. Dan beliau rahimahullah memulai dengan masalah mungkar dan nakir, karena memang beliau berdua, malaikat ini berada di dalam kaitannya kubur manusia. Dan kubur adalah awwalu manazil akhirah, tempat persinggahan pertama daripada akhirat adalah apa? Kuburannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ketika disebutkan surga dan neraka, pernah beliau tidak nangis. Kemudian beliau disebutkan tentang kubur, maka beliau kemudian menangis. Para murid-muridnya bertanya, "Wahai Syekh, wahai Utsman, engkau tadi disebutkan surga dan neraka belum nangis, tapi disebutkan tentang kubur kau menangis?" Maka kata beliau, sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama. Siapa yang lolos ujian kuburnya akan lolos ujian-ujian berikutnya. Penentunya di situ. Tapi siapa yang tidak lolos ujian di kubur, maka yang lebih berikutnya lebih berat. Ya. Dan setelahnya seorang akan dikubur, walaupun mungkin dia mati dalam keadaan tidak dikubur, misalnya meledak di udara, kemudian diterbangkan oleh angin abunya entah kemana. Atau dia mati di laut, kemudian di jasadnya ditenggelamkan dengan batu yang berat. Dan itu mungkin terjadi. Maka tetap dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang dikubur dengan kuburan yang normal. Kalau dia mukmin mendapatkan nikmatul qabr. Kalau dia kafir, dia bermaksiat, dia mendapatkan apa yang berhak dia dapatkan. Sampai nanti Allah bangkitkan dari kubur. Ya.
ketika malaikat meniupkan sangkakala. Tiupan sangkakala disebutkan oleh para ulama, ada yang berpendapat 2 kali, ada yang berpendapat 3 kali. Tiupan pertama untuk menghancurkan semua yang masih hidup, yang masih ada. Kemudian tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkannya. Malaikat Israfil adalah yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkannya. Sangkakala adalah trompet atau qarnun, tanduk yang yunfakhu fihi, ditiup padanya. Dan sebagian mengatakan 3 kali. Dan itu juga hadisnya kuat, maka kita beriman dengan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita enggak melihat kejadian ketika ditiupkan sangkakala tersebut, karena memang kejadiannya sangat mengerikan dan yang hidup saat itu adalah orang-orang yang paling buruk. Nah, di antara tiupan-tiupan tersebut adalah 40, kata Rasulullah SAW. 40 apa? 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, atau 40 jam. Ya, hadisnya hanya menyebutkan 40. Ini ujian iman juga. Apakah kita mau beriman atau tidak? Tidak dijelaskan oleh Rasulullah SAW 40-nya 40 apa, tamyiznya tidak disebutkan. Hanya disebutkan angka, maka kita beriman bahwa itu adalah 40. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, pembawa hadis ini, kata beliau, apakah 40 tahun? Kata beliau, abaitu, saya enggak menetapkannya. Saya enggak menetapkannya, abait. Saya enggan menetapkan 40 tahun. Apakah 40 bulan? Juga kata beliau, abaitu, saya tidak menetapkannya. 40 hari beliau juga tidak menetapkannya. Artinya memang datang dari Rasulullah hanya angka 40. Dan manusia ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam kondisi hufatan, tidak pakai sendal, uratan, tidak pakai baju walau sehelai benang pun, ghurlan, kembali tidak berkhitan. Santri udah pada khitan belum? Sampun, walhamdulillah. Tapi itu akan dikembalikan, apa yang pernah lepas dari kulit itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berkhitan. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan segala sesuatu seperti Dia menciptakannya. Nah, kemudian beriman kepada ketika dikumpulkannya manusia di arasatul qiyamah, dan manusia dikumpulkan dari awal mereka Nabi Adam sampai awal mereka manusia terdahulu sampai nanti yang paling akhirnya. Allah lebih tahu tentang berapa jumlahnya, dari generasi berapa mana saja, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lembah. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Ingatlah ketika kami menjadikan gunung berjalan dan kamu melihat bumi itu semua nampak rata, dan kami kumpulkan mereka semua, kami tidak tinggalkan seorang pun. Kemudian juga kita beriman dengan matahari yang didekatkan kepada makhluk di saat itu. Dan manusia berbeda-beda keringatnya, tergantung amalnya. Ada yang keringatnya hanya sampai ke telapak kakinya, ada yang sampai ke mata kakinya, sampai ke betisnya, sampai ke pahanya, sampai ke perutnya, sampai ke dadanya, sampai menenggelamkannya ada. Tapi Allah Ta'ala alam posisinya mereka seperti apa, keringat tersebut kenapa tidak tumpah dan lain-lain, itu tidak kita bahas. Tapi itu kita iman sesuai apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian juga beriman kepada catatan amal, ya, dan juga kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan semua manusia sesuai
amalnya masing-masing, dan Allah masukkan orang-orang yang masuk surga dengan rahmatnya. Juga ada iman kepada sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Semua yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita mengingkari apa yang telah sahih dari Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian kata beliau, jual al-haud. Tidak boleh kita mengingkari haud, telaga. Tidak boleh seorang mengingkari telaga, karena telaga tersebut datang dari hadis-hadis yang sangat banyak, sampai kata Al-Imam Suyuti rahimahullahu taala, sampai derajat mutawatir. Mutawatir itu saking banyaknya, tidak bisa diingkari sama sekali. Datang hadis-hadis tentang haud sampai dari 50 orang sahabat. Saking banyaknya yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan dalam hadis disebutkan bahwa setiap nabi memiliki telaga. Dan telaga yang paling bagus, yang paling luas adalah telaga Rasulullah SAW. Dan disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ada orang-orang yang akan dihalau, tidak bisa mendekat kepada telaga Nabi SAW. Maka kata beliau, itu sahabatku, itu sahabatku. Maka kata mereka yang menghalau, atau kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwa engkau tidak tahu bagaimana mereka mengganti-ganti setelahmu. Artinya kata para ulama, dari kalangan orang-orang yang di zaman Rasulullah masih beriman, kemudian mereka murtad setelahnya, maka mereka akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari telaga nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa mengerikannya kejadiannya. Maka kita harus sabatul istiqamah supaya kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada yang unik sedikit tentang hadis ini. Tadi Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang diusir dari telaga, dan kata beliau, itu sahabatku. Hadis ini, ma'asyiral muslimin, dijadikan oleh orang-orang Syiah, terutama orang Rafidhah dan yang sejenis dengan mereka. Katanya ini menunjukkan bahwa para sahabat kafir. Katanya gitu. Taib. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum, kita tahu bagaimana mereka kokohnya di atas agama Nabi SAW, sampai mereka berjuang. Kalau kita baca misalnya contohnya adalah Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi, bagaimana kokohnya Utsman bin Affan. Beliau dikepung oleh orang-orang yang menuduh beliau dengan zalim, kemudian beliau sabar sampai beliau terima wafat dengan sabar, kondisi puasa, tidak ada yang beliau rubah sama sekali, ya, dan seterusnya. Sementara kalau kita lihat orang Syiah Rafidhah, mereka menggonta-ganti Al-Quran. Menurut mereka yang ada pada kita itu, Quran itu baru 1/3. Lalu kemudian mereka punya mushaf sendiri yang mereka sembunyikan, katanya isinya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari apa yang kita miliki. Dan mereka juga menggonta-ganti makna Al-Quran. Misalnya saya pernah baca buku di satu musola dekat pondok dulu, jebule gaweane orang Syiah. Mereka menafsirkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata mereka, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Kata mereka menurunkannya, ini menurunkan Husain dan Hasan. Fi lailatul qadar, pada Fatimah. Ngawur mboten. Tidak ada malam Lailatul Qadar. Yang ada itu semuanya diarahkan kepada Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Begitu keadaannya. Nah, mereka yang gonta-ganti, maka mereka sebenarnya yang termasuk dalam hadis ini, di mana mereka akan diusir dari telaga Nabi SAW karena mereka menggonta-ganti agama Nabi beliau, agama Nabi SAW, merubah-rubahnya, ya, nyeleweng darinya, walaupun nampaknya seperti
orang Islam, sahabat-sahabat Nabi SAW, nampak zahirnya, tapi mereka akan dihalau, terusir dari telaga Nabi SAW karena perbuatan tersebut. Adapun para sahabat, maka mereka adalah orang yang beriman kepada beliau, melihat beliau dan matinya di atas iman. Semoga Allah merahmati mereka semua dan menjadikan kita semua adalah pengikut-pengikut mereka, ya, di atas kebaikan, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita, juga dosa mereka, dan juga mendapatkan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya kita beri habis adzan sebentar. Adapun nanti pembahasan masalah dikeluarkan dari neraka kita bahas insyaallah taala di bulan depan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Monggo adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang mengembirakan bagi seorang yang ingin istiqamah di atas jalan Nabi SAW dan ingin meminum dari telaga Nabi SAW adalah sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang ciri-ciri telaga Nabi SAW, bahwa tuluhu syahrun wa arduhu syahr, luasnya itu panjang kali lebar sebulan kali sebulan perjalanan. Untuk mempermudah perjalanan itu, kalau 100 kilo biasanya ditempuh dalam 3 hari 3 malam. Ini kurang lebih ya untuk jalan biasa. Di sini sampai Tegal itu misalnya 100 kilo. Dulu Mbah cerita itu 3 hari 3 malam perjalanan beliau dari Tegal sampai ke Sumpio. Baik. Maka kalikan saja. Kali berapa berarti? 30 hari berarti 10 kali 1000 kilo. Dari sini kemana 1000 kilo? Banyuwangi kurang lebihnya. Itu telaga Nabi SAW, perjalanan dari sini ke Banyuwangi. Itu bayangan termudah untuk kita bayangkan. Banyuwangi itu kalau naik ke Logawa 13 jam di dalam kereta. Itu. Baik, kemudian kali segitu. Itu airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih harum daripada misik. Dan kita ketika minum, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk sampai ke sana dan minum darinya, kita tidak perlu berdesak-desakan, karena gayungnya untuk menciduk darinya itu sejumlah bintang di langit. Dan kemudian siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk minum dari haud Nabi SAW, telaga Nabi SAW, dan kemudian bisa masuk ke dalam surganya bersama beliau SAW. Kemudian pembahasan yang terakhir sebelum kita tutup adalah pembahasan al-mizan, timbangan. Di hari kiamat nanti akan ada timbangan yang sangat detail, yang menimbang amal manusia, catatan amalnya dan juga orangnya. Dan itu sesuai dengan hadis-hadis yang datang. Ya, dan itu adalah timbangan hakiki, nyata. Akan Allah jadikan ada timbangan tersebut memiliki 2 anak timbangan. Juga dalam riwayat Ibn Abbas disebutkan memiliki lisan. Ya. Maka begitulah keadaannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan timbangan yang sangat adil. Wa nad'ul mawazinal qista, dan kami akan kami letakkan timbangan keadilan. Menimbang segala sesuatu yang Allah jadikan untuk ditimbang di hari kiamat, liyaumil qiyamah, di hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun itu adalah sebiji dari khardal, dari sawi, ataina biha, kami pasti akan mendatangkannya dari debu, ya, maka kami akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, cukup kami akan menghitungnya.
Dalil bahwa yang ditimbang adalah amal, ya, Allah katakan di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ada amal yang ditimbang dalam ayat tersebut. Siapa yang beramal, amal tersebut seberat zarrah, semut yang paling kecil, pasti dia akan lihat kebaikan. Dan siapa yang beramal keburukan, walaupun seberat semut yang paling kecil, dia akan melihatnya. Baik. Dalil bahwa yang ditimbang juga adalah catatannya adalah hadis bitaqah. Ketika seorang di hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diberikan kepadanya catatan amal 99 lembar, satu lembarnya sejauh matanya memandang, dan semuanya amal jelek. Maka dia mengatakan, sudah, saya enggak akan selamat, atau kama qala. Kemudian Allah katakan, kamu enggak akan dizalimi, kamu masih punya satu kebaikan. Diberikan kepadanya satu kartu, tertulis padanya catatan la ilaha illallah. Maka kemudian katanya, ya Allah, ini apa gunanya dibanding 99 catatanku yang seberat, yang sepanjang mata itu? Maka kata Allah SWT, kamu enggak dizalimi, ditimbang di antara catatan buruk yang 99 lembar dengan catatan la ilaha illallah di satu kartu. Fa malat bihinna la ilaha illallah, kuat, lebih berat la ilaha illallah, yang lain yang terbang. Adapun tentang orangnya adalah hadis-hadis terkait, ya, misalnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika para sahabat radhiyallahu anhum mereka menertawakan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Memang beliau memiliki jasad, kakinya kecil, betisnya kecil. Ketika beliau naik ke pohon kurma, para sahabat mempertawakannya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya betis Ibnu Mas'ud lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Artinya nanti ketika ditimbang, ya. Dan juga di hadis tentang Rasulullah SAW katakan, akan didatangkan orang yang gemuk besar, tapi dia tidak seberat sayap nyamuk ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditimbang sesuai dengan keadilan yang sangat detail dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga tentunya dari sini ada cabang dari iman kepada catatan amal dan timbangan, adanya beriman kepada pengambilan catatan tersebut dengan tangan kanan atau tangan kiri tergantung amal masing-masing. Ya, tangan kanan dengan dihormati, Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, atau dengan tangan kiri dalam keadaan tangannya terbelenggu dari belakang dan dilemparkan kepadanya catatan tersebut. Ya. Kemudian yad'u thubura, dia memanggil-manggil dengan kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan masuk ke dalam sa'ir. Maka itulah keadaannya di hari kiamat nanti. Adapun kelengkapan dari bait-bait yang beliau bawakan, kita akan bawakan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka asmanna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka iman sadiqa wa yaqinan la shakk fihi, wa nas'aluka luqyaka fil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.